Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syarif Fardidi dalam acara Radio Project Podcast Bapeda sesi Infrastruktur Forum. Sahabat planner, kali ini kita akan membahas persoalan penanggulangan banjir di Kabupaten Tangerang. Kita ketahui Kabupaten Tangerang masih belum bebas dari banjir. Ini karena mungkin dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang banyak dialiri oleh sungai-sungai yang cukup besar. Sahabat planner, untuk membahas masalah itu telah hadir bersama kita Bapak Kabid Bina Teknis Sumber Daya Bina Marga Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Bapak Yawan Suryawan. Ya. Selamat sore Pak Selamat Yawan. sore, Sehat? sehat, alhamdulillah. Oke, sahabat planner, nanti akan banyak yang kita bahas persoalan bagaimana penanggulangan banjir yang ditanggulangi oleh Pak Yawan sebagai kepala bidang teknis di Kabupaten Tangerang ini. Gimana Pak Yawan? Sebelum kita bicara soal teknis nih Pak Yawan, Ya. bisa diceritakan nggak kira-kira gimana sih kondisi wilayah Kabupaten Tangerang? Karena ini kan banjir itu saya pikir nggak lepas dari persoalan wilayah dan segala macam daerah juga resapan air. Bisa diceritakan Pak? Ya, makasih Pak Dede. Sebagaimana kita ketahui ya, luas kabupaten kan 959,6 km persegi itu. Jadi memang sangat luas. Sangat luas ya. Dan kita dialiri sungai berupa das Pak Dede. Daerah aliran sungai itu 11. Das dengan kewenangan dari pusat. Ada juga sungai besar di kita yang melintasi kabupaten, nantinya ke arah kota dan bermuara kabupaten lagi Pak. Di akhir sebelum ke laut. Itu sekitar 29 sungai. 29 sungai. Ya, 29 sungai. Nah, jadi 11 sungai besar, betul. 11 das. 11 das, 29 sungai besar yang ada di kabupaten. Walaupun secara kewenangan memang kewenangannya pusat. Nah, di dalam hal ini di kita yang jadi kewenangan sebenarnya saluran pembuang. Itu sekitar 300-an tuh saluran pembuang. Banyak ya. Secara data seperti itu Pak. Nah, terkait banjir kan mungkin kita berawal apa sih yang dimaksud dengan banjir kan seperti itu Pak ya. Kalau terkait banjir berdasarkan Permen PU itu didefinisikan dia tinggi air lebih dari 30 cm, lebih dari 2 jam, dan biasanya lebih dari 2 kali setahun Pak. Itu definisi banjir. Seperti itu Pak kalau awalan gambarnya seperti itu. Kalau cuma 1 kali banjir, 1 kali genangan belum bisa Belum ya. Itu definisinya seperti itu. Nah Pak Yawan, Ya. kebanyakan sih penyebab banjir itu dari mana sih? Dari sungai kah? Apa dari saluran pembuangan kah? Atau dari apa gitu yang membuat sering banjir itu? Ya, siap. Das, sungai, saluran pembuang, situ, rawa, semua menjadi salah satu penyebab mungkin ya. Walaupun memang yang dominannya memang di kita sebagian besar itu adalah luapan sungai besar Pak. Luapan sungai besar yang Cisadane, Cimanceri, Kalisabi itu kewenangannya dari pusat. Kita mungkin punya kewajiban membuat usulan ke mereka terkait misalnya ada beberapa lokasi banjir memang yang jadi kewenangan BBWS C2 maupun C3 karena di kita ada C2, Cisadane Ciliwung maupun C3 yang kita Serang. Cidurian. Ada juga mungkin memang kan tidak hanya di kita ya Pak ya. Kalau kita lihat di TV juga daerah Kalimantan, memang curah hujan sekarang cukup ekstrim Pak.
Dia rata-rata di atas 300 tuh. Nah, kalau udah di atas 300 artinya kan sudah sangat lebat Iya, hujannya iya, gitu iya. kan. Satu itu, mungkin dua juga ada terkait dengan perkembangan kota gitu Atau Pak. wilayah ya? Iya, karena yang tadinya misalnya banyak daerah lahan yang masih nganggur, yang notabene jadi resapan air, sekarang sudah dibangun tuh Pak, sudah dibangun menjadi beberapa bangunan yang notabene tidak bisa lagi menyerap air, seperti itu. Ada juga mungkin kontribusi masyarakat walaupun dalam hal ini negatif Pak, tentang budaya buang sampah ke sungai, seperti itu, gitu. Jadi banyak sih penyebabnya gitu. Ruwet juga Pak ya? Ruwet. Artinya begini, untuk sungai besar kan kewenangannya dari kabupaten. Ya, Sementara yang menjadi tugas kita juga banyak persoalan, misalkan betul. masyarakat segala macam. Eh, terus bukan berarti kan ini semua kita lepas tangan Pak Iya, ya. betul. Nah, lalu upaya apa yang sudah dilakukan atau mungkin Iya. bagaimana caranya agar koordinasi penanggulangan banjir ini saya lihat juga tidak hanya satu bidang ya, satu sektor ya, atau satu dinas, banyak dinas lainnya. Bagaimana koordinasinya begitu? Ya, dalam hal ini sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan dalam rangka penanggulangan. Dari yang awal tadi saya paparkan, memang kan seolah-olah itu, jadi sulit sekali nih koordinasi maupun mungkin tentang kewenangan, mekanisme SOP-nya seperti apa gitu. Tapi kita tidak boleh lepas dari itu, sudah menjadi tanggung jawab kita gitu kan. Kita mungkin akan berupaya melakukan tindakan ya Pak ya, untuk rencana aksi lah. Mungkin jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya biasanya kita melakukan penanggulangan banjir yang bersifat cepat Pak. Misalkan ada di Gelam kayak kemarin banjir. Kita tidak mungkin ngomong bagaimana ke depan pada saat terjadi banjir. Apa yang kita lakukan pada saat itu? Tanggulangi dulu. Ya. Jadi mekanismenya kan sudah ada memang ya, pada saat banjir itu ada dana di BTT ya, kalau nggak salah di BPBD kita bisa ambil. Walaupun sifatnya penanggulangan secara fisiknya barangkali tidak bisa permanen Pak, tapi sifatnya sementara. Penanggulangan. Ya, penanggulangan sementara. Yang penting masyarakat diselamatkan dulu tuh. Nah, dalam hal ini kita selaku Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air biasanya Pak mendatangkan karung Pak, karung, tanah merah untuk minimal bisa membendung gitu. Biasanya kan luapan-luapan tuh Pak, atau ada turap yang jebol. Itu segera kita tangani itu seperti itu. Itu biasanya kita melakukan kajian teknis cepat dalam hal ini, melakukan langkah-langkah yang sifatnya sementara. Dan alhamdulillah sekarang Pak sudah ada peran serta TNI Pak dalam hal ini. Jadi untuk kegiatan-kegiatan misalkan yang tidak bisa diprediksi, ya berupa bencana, banjir, longsor seperti itu, kita juga bisa melibatkan bekerja sama dengan TNI Pak. Dan itu sudah kita lakukan kemarin di Gelam. Koordinasi sudah jalan. Iya, sudah jalan. Waktu itu kan ada yang jebol pintunya, kita perbaiki, dan masyarakat minta pada saat ini sudah dangkal nih Pak gelamnya. Kita kemarin lakukan kerjasama dengan TNI. Alhamdulillah sudah selesai sekarang, sudah dinormalisasi. Tinggal mungkin ke depannya kita coba jangka menengahnya. Dalam hal ini mungkin jangka menengahnya kita buatkan master plan drainasinya seperti apa. Kita melakukan langkah-langkah yang merupakan kewenangan kita dulu Pak. Contohnya kita lakukan normalisasi saluran pembuang. Jadi normalisasi itu bisa pengerukan lumpurnya yang akibat sedimentasi, bisa juga membuat turap Pak. Turap. Jadi kan sekarang masih banyak yang alami. Nanti kita buatkan turap-turapnya. Jenis turapnya memang berbeda-beda. Ada yang pasangan batu kali, ada yang beton, tergantung wilayah. Yang kedua mungkin setelah itu kita juga akan mencoba mengkaji Pak.
kira-kira di lokasi-lokasi banjir itu kita bisa buatkan tandon, Pak. Yang sifatnya pada saat sungai sedang banjir meluap, itu air kita tahan dulu, Pak. Karena percuma dipompa juga balik lagi. Kita tahan dulu di dalam tandon, baru setelah nanti sudah mereda, baru kita bisa pompa ke sungai. Dari itu kita sudah lakukan, Pak. Ada sudah 4 kalau tidak salah. Salah satunya situ Sedang Wetan, terus ada juga di Perum Mustika, Iya, seperti itu. Kemarin TNI melakukan kerjasama dengan kita untuk situ Gelam, gitu kan. Salah satunya seperti itu. Ke depan juga mungkin kita akan coba melakukan kajian terhadap genangan-genangan air di jalan, terutama ya. Karena kebetulan kita kan bina marga dengan SDA. Jadi genangannya tidak hanya di pemukiman, Pak, tapi kita juga lihat genangan-genangan yang berada di jalan. Ya berupa rencananya sumur resapan. Tapi itu kita baru melakukan kaji. Itu, Pak. Kalau saya lihat begini, Pak ya, ada 2 menurut pengalaman saya. Siap. Banjir itu disebabkan pertama oleh limpasan air dari sungai besar. Kedua, mungkin banjir itu lebih disebabkan karena ya sering terjadinya di perumahan begitu, akibat mungkin drainasenya. Nah, ini kan ada 2 hal yang berbeda. Kalau untuk limpasan sungai besar kan kita harus ke pusat kan, ke BWS gitu. Nah, sementara untuk yang di perumahan-perumahan ini juga kerap tiap tahun ini sering terjadi. Walaupun kadang-kadang suka pindah-pindah seperti di Gelam kemarin, kemudian di Binong ya. Nah, ada nggak Pak upaya untuk besarkan aja lah ininya drainasenya begitu, dengan mungkin kita membeli lahan untuk perluasan drainase atau apa begitu, Pak. Kemudian apakah juga kita lobby ke tingkat pusat agar diberi wewenang juga untuk bisa membuat apa begitu. Karena saya pikir kalau itu tidak dilakukan, kan penyebab banjirnya cuma 2 itu aja, Pak. Betul. Kebetulan, Pak, selama ini kan masalah banjir masuknya di bidang SDA. Memang ruang lingkupnya sangat besar, Pak. Tidak hanya banjir, tapi dia juga menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan irigasi juga. Air dalam juga, ke ketersediaan air bersih. Yang udah berkaitan dengan air lah ya. Kebetulan ada rencana perubahan SOTK, Pak. Insya Allah sih kalau nanti, saya belum tahu kapannya, tapi rencananya dalam tahun ini nanti kita ada bidang drainase sendiri, Pak. Bidang drainase yang mungkin nanti akan lebih fokus terhadap misalkan ada saluran-saluran yang misalnya mampet. Beberapa daerah sih saya kemarin kebetulan turun langsung, Pak, ke lapangan. Di daerah Perum misalnya, Perum 23, itu memang satu luapan dari Kali Sabi, kedua memang banyak saluran-saluran, Pak. Saluran jalan, saluran masyarakatnya juga mampet banyak. Nah, mudah-mudahan nanti setelah bidang drainase, insya Allah akan lebih fokus menangani itu. Nah, tadi terkait misalkan luapan sungai besar, setiap 4 bulan sekali kami mengirim surat, Pak, ke Balai C2 maupun Balai C3 untuk misalkan melaporkan lah minimal berkoordinasi. Mudah-mudahan ke depan ada bentuk kerjasama, Pak. Pada saat memang di pusat belum sampai ke situ, kita diberikan izin lah minimal untuk seperti apa kita berbuat. Itu nanti bentuknya dalam bentuk PKS. Itu semua kita coba upayakan sih, Pak. Kita coba upayakan. Mudah-mudahan walaupun tidak bisa menanggulangi keseluruhan, meminimalisir lah. Nah, di Gelam juga kita sudah coba pada tahun ini, insya Allah akan ada pompa yang standby di tempat-tempat memang ya sering kena banjir. Jadi minimal genangannya tidak lama tuh. Kita
kita coba kemarin studi banding ke Kota Tangerang yang kebetulan memang sudah banyak Pak, karena di Kota Tangerang kan banyak tuh lokasi banjirnya. Kita sudah koordinasi, mudah-mudahan tahun depan bisa direalisasikan. Itu pompa yang sifatnya permanen di sana nanti. Nanti dia pakai listrik, dia pakai otomatis Pak. Pada saat level sekian itu mompa langsung sendiri. Kedua mungkin dengan pompa yang sifatnya portable Pak. Jadi dia bisa kemana pun. Ya. Dan kemarin kebetulan Pak Kadis itu sudah ke daerah Bekasi itu untuk melihat seperti itu Pak. Mudah-mudahan sih bisa direalisasikan lah. Upaya kita ya minimal upaya dulu. Kalau sampai 0 besar kan agak sulit. Ke depan juga memang ketentuannya kan Pak, sebenarnya itu air dari drainase ya ke badan air dalam hal ini sungai itu sebenarnya kan diminimalisir itu. Caranya misalnya misalkan di dalam perumahan itu perlu ada tandon, perlu ada sumur resapan. Ya, contohnya lah KDB, kita nggak usah jauh-jauh lah ke yang lain ya. Rumah kita saja. Iya. Misalkan kita punya rumah 120 meter persegi, kan kita sebenarnya tidak boleh dibangun semua itu Pak, ada KDB-nya sekian%. Tapi kebanyakan dibangun semua. Jadi kadang-kadang saya suka melihat seperti itu Pak, tidak usah juga terlalu jauh-jauh. Kita sendiri nih sudah bisa berbuat seperti itu aja. Minimal di rumah kita ada tuh untuk resapannya gitu Pak. Itu hal kecil tapi sebenarnya kalau dilakukan oleh semua insya Allah Pak. Iya, bisa persoalan banjir saya melihatnya tidak hanya menjadi persoalan penanggulangan kan. Iya betul. Tetapi persoalan kesadaran juga ya. Kesadaran kita tidak buang sampah. Betul. Kesadaran kita mungkin di tempat tinggal kita untuk membuat sering dibersihkan. Nah, ini mungkin yang harus terus disosialisasikan. Kita punya tidak Pak? Ini kan banjir, saya tidak ini ya, bahwa tidak ada di Indonesia mungkin menurut saya tidak ada wilayah yang bebas dari banjir. Karena banjir itu kan sifatnya alami, di satu sisi juga ada sebagian secara teknis dari ulah manusia. Nah, ada nggak Pak namanya kita punya paling tidak itu punya acuan. Saya mau mencontoh wilayah A nih, karena wilayah A paling tidak banjirnya bisa ditekan atau bagaimana, kemudian Dinas SDA melakukan studi banding atau bagaimana untuk bisa menjadi prototip penanggulangan begitu Pak. Ada nggak Pak? Sementara kita masih parsial Pak ya. Karena gini, kita juga harus melihat apakah kondisi misalkan dalam wilayah kota tersebut hampir sama, hampir mirip dengan kita. Contoh mungkin kalau di Bekasi sudah lebih bagus dari kita lebih cenderung pengennya ke Bekasi nih. Karena hampir sama. Daerahnya dilalui sungai-sungai besar, perkembangan kotanya juga sama pesatnya dengan kita gitu. Jadi mungkin kalau kita juga saya pernah juga dulu waktu itu untuk sistem drainase itu kita ke Bali Pak, daerah Badung gitu Pak. Tapi entah kenapa kemarin itu banjir di Badung. Padahal waktu itu serempak Pak. Serempak itu anggarannya dibuat untuk sistem drainase. Ya mungkin kendala-kendala sih ada terus. Cuman memang kalau kita mau studi banding, saya pikir kita harus melihat tipikal kotanya yang hampir mirip dengan kita Pak. Yang paling persis lah dengan kita. Ya kalau di sekitar Jabodetabek ya Bekasi. Paling mirip menurut saya dengan kita. Karena berbatasan langsung dengan lautnya. Dilalui beberapa sungai besar, perkembangan kotanya hampir sama gitu. Tapi sementara kita belum ada karakter budaya. Karakter budaya sama persis itu. Ya kemarin makanya kita selalu melihat Pak. Gelam kan itu dibelah dua Pak. Ada yang masuk kabupaten, ada yang masuk kota. Nah, kita juga lihat, di kota ternyata sudah ada pompa tuh. Kenapa tidak kita melakukan itu? Minimal kita bisa membuat masyarakat senang misalnya. Yang tadinya 3 hari atau 6 hari air selalu ada. Sedangkan dengan adanya pompa
ya 6 jam lah. Iya. Itu diupayakan gitu, supaya nggak ada lagi itu. Aktivitas masyarakat kasihan kan kalau itu barangkali, Pak. Koordinasinya dengan pemerintah, tetangga. Ya, Ini kan Kota iya Tangerang, betul. Tangerang Selatan, kan kita ini apa Iya, iya. berbatasan ya. Iya. Koordinasinya bagaimana, Pak? Ya, Heeh. sudah Hmm. beberapa kali saya ketemu dengan Kota Tangerang dalam hal ini. Nanti kemungkinan saya juga ke Tangsel. Karena kebetulan aliran sungai memang melintasi tiga wilayah yang paling banyak. Ini berarti wilayah tetangga sebelah lebih baik kan, Pak ya? Ya, Tapi untuk koordinasi saja kan ya, gitu. jadi kan sungai Sagane misalnya di kitanya ada, di kota juga Ada. gitu. Kali Sabi juga sama Pak, di Perum. Ada kitanya, ada kotanya. Jadi pada saat kita melakukan langkah penanggulangan banjir, apa yang kita perbuat, kita koordinasikan dengan pemerintah kota. Harapan kita sih bisa sinergi, sehingga misalnya tujuan dari misalkan langkah-langkah yang kita lakukan itu sama nih dengan kota gitu. Jangan sampai di kita misalkan sudah dilebarin, sudah dibersihin, di kotanya belum. Atau kebalikannya, kalau di kotanya sudah diberesin gitu kan, kitanya belum. Dan itu insya Allah kebetulan kan dekat ya, kita juga kemarin sudah mengusulkan Pak, ada forum WA grup lah, sekarang kan zamannya cepat gitu kan. Kalau ada banjir di sini kita bareng-bareng turun. Jadi tidak saling salahin misalnya. Saya sudah bersih di sana yang nggak bersih, nggak seperti itu. Persoalan banjir kan bukan hanya satu pihak ya. Betul. Masyarakat kan tidak melihat koordinasi sana sini. Beresin. Seperti itu, Pak. Begitu, Pak. Masyarakat kota masyarakat kabupaten sama aja. Beresin. Ya, tapi tetap saya juga kan memohon lah agar masyarakat juga bisa sabar gitu kan. Kita juga selalu melakukan langkah-langkah upaya untuk penanggulangannya. Masyarakat juga bisa bantu kita misalkan dengan cara misalkan drainase depan rumahnya lah minimal dibersihin supaya nggak mampet, atau budaya buang sampah ke kali itu Pak yang terutama tuh Pak. Kalau saya lihat itu sampah itu waduh luar biasa lah kemarin kejadiannya di daerah utara Pak. Jadi itu memang terkait ada pembangunan dari Balai C2. Jadi ditutup, itu sampahnya luar biasa. Banyak banget. Itu sih Pak kalau menurut saya. Iya, artinya kan memang yang penting menurut saya kesadaran masyarakat. Siap. Saya pikir apapun yang dilakukan pemerintah kabupaten dengan dana yang besar, dengan kemampuan SDM-nya dalam menanggulangi banjir begitu hebat, tapi tanpa kesadaran masyarakat kayaknya kita seperti menggarami air apa laut kan. Iya, betul. Iya, percuma begitu. Jadi memang kesadaran itu yang harus dibangun dan koordinasinya memang harus juga dilakukan di bidang-bidang yang memang berkaitan dengan masalah itu. Tapi paling tidak Pak, Bina Marga dan Sumber Daya Air ini punya peta. Mana saja sih yang rawan banjir, mana aja sih yang drainasinya kurang, bisa dipaparkan begitu? Berdasarkan data dari BPPD itu Pak, ada sekitar 70 titik banjir tersebar gitu kan. 70 titik banjir ya tersebar, dan tapi ya penyebabnya memang macam-macam. Ada luapan area sungai besar, ada juga di ujung daerah utara biasanya pas hujan, pas air rob juga. Jadi ngadu dia ya. Tambah besar. Ada juga memang daerah-daerah perumahan yang notabene di daerah cekungan Pak. Jadi itu biasanya tiap tahun tuh jadi langganan. Di kita tuh di Gelam sama perumahan Mustika tuh daerah Semak. Mustika karena ada Cimanceri, Gelam, Kali Sabi sama Cirarap tuh Pak. Perum Kali Sabi. Di Bencongan itu Pak ya. Ya, di Bencongan. Makanya kemarin juga kita koordinasi dengan pihak Balai C2 maupun dengan kota. Karena kesananya kan ke arah Cibodas Pak, flyover. Kalau di situ luar biasa tuh. Sampai karena wilayahnya juga memang cekungan dia ya. Betul. Seperti itu sih Pak. Nah, peta-peta itu nanti akan diapakan Pak? Kita sudah tahu nih, petanya di sini titik banjir. Ini kekurangannya ABC, kendalanya ABC. Nanti akan diapakan untuk peta-peta itu Pak? Ya,
Terkait dengan pendataan banjir, kita kan coba cari permasalahannya dari mana. Terhadap misalkan langkah-langkah yang akan kita lakukan terkait misalkan kewenangan pihak lain, kita lakukan koordinasi secepat mungkin dengan Balai C2, Balai C3 seperti itu. Kita juga melakukan langkah-langkah cepat. Sekarang alhamdulillah sudah sering kali kita lakukan kerjasama dengan TNI, Pak. Contohnya Sungai Turi, sungai di daerah Teluk Naga satu lagi tuh saya lupa namanya, terus Gelam gitu. Jadi nantinya kita berharap ada sinergi antara pemerintah pusat, kabupaten maupun kota terhadap permasalahan satu misalnya. Sadannya seperti apa nih? Atau di Kelapa Dua situnya dangkal misalnya. Program dari pusat misalnya normalisasi situnya. Kita apa nih? Kita pembuangnya. Artinya pada saat waktu yang bersamaan si danaunya sudah bagus, berfungsi dengan layaknya, volume penampungan air lebih besar lagi untuk menampung air gitu kan. Kita juga melancarkan, Pak, untuk saluran pembuangnya supaya lancar seperti itu. Nah, saluran pembuang maupun sungai kan itu terkait juga nanti dengan lintas kota kabupaten. Makanya kita berharap tuh kita bisa sinergi, bisa sama gitu waktunya. Karena kan kalau misalkan hanya pusat saja yang menangani situnya, sementara kita tidak berbuat di pembuangnya, pasti permasalahan pasti ada. Itu sih Pak. Sementara kebetulan kan sekarang mah udah zaman informasi ya, jadi relatif lebih mudah. Gitu. Dari 70 titik banjir itu yang dominan itu di wilayah mana, Pak? Yang paling dominan di Perum 2, Perum 3, wilayah belakang Lipo tuh Binong, Kelapa 2, terus Perum Mustika di Tiga Raksa, terus di daerah Kresek Pak, terkait adanya Sungai Cidurian. Iya. Kalau itu hampir sepanjang Cidurian tuh Pak, karena memang belum ada turapnya itu. Memang kita pikir itu memang pembiayanya besar ya, karena kita sudah pernah coba Pak itu dengan bore file. Kita bantu dengan bore file untuk turapnya, itu pun kita koordinasi ke balai. Itu masih nggak kuat Pak. Kalau menurut saya sih itu harus dengan seat pile. Nah, itu kita upayakan selalu koordinasi untuk bisa ke arah sana. Jadi saya lihat juga sih pemerintah pusat juga berbuat memang, tapi dari arah sana dulu. Kecepatan sekarang lagi dibuat seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa segera itu. Mau dari sana dulu dipampet gitu. Iya. Kalau saya bilang kan begini, kalau beberapa tahun lalu, Mustika itu kan setiap kali hujan sekarang sudah ada tandon, sudah mulai berhasil. Apakah juga nanti di Kelap akan dibuat tandon yang mungkin memadai? Sebenarnya kalau di Gelap sudah banyak tandon Pak. Sudah banyak. Di Gelap itu kan kita berbatasan langsung dengan kota. Ada situ Gelapnya, ada situ Babulatnya. Tapi memang daerahnya cekungan di situ. Jadi tidak efektif untuk dengan pompa. Mungkin saya juga kemarin sudah coba melihat di Mustika, apakah mungkin kita taruh pompa di situ. Karena cuma jadi kalau melot sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah Pak, ini closing statement Pak. Siap. Bapak yakin tidak nanti satu saat Siap. Kabupaten Tangerang akan bebas dari banjir? Siap. Bapak yakin nggak itu terjadi? Begini Pak, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa kalau banjir pasti ada. Tapi minimal kita memberikan rasa puas kepada masyarakat terhadap upaya pemerintah. Apa upaya pemerintah? Jadi kita lihatlah di Jakarta juga kan sebenarnya upaya sudah luar biasa. Tapi banjir ada saja. Minimal masyarakat melihat ada upaya dari pemerintah kabupaten dalam hal ini sudah berupaya. Dan insya Allah kalau misalkan semua unsur terkait ikut mendukung, masyarakat tidak buang sampah, kita melakukan normalisasi, koordinasi dengan pusat bisa jalan, bantuan TNI bisa jalan, minimal kita
tidak lama lah banjirnya, minimal seperti itu Pak. Jadi tidak kalau biasanya 6 jam bisa 2 jam hanya lewat begitu Pak. Iya. Ya kita berdoa saja sama-sama Pak. Siap. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah juga bisa jalan dengan baik. Jadi apa yang keinginan kita untuk Tangerang, paling tidak bukan bebas banjir lah, paling tidak mengurangi bisa terrealisasi. Terima kasih Pak, sudah banyak yang dibahas ini. Sahabat Planner, sudah banyak yang dibahas, mulai dari A sampai Z, mulai dari perencanaan hingga realisasi. Kita berharap apa yang diinginkan oleh masyarakat agar Tangerang ini, walaupun banjir jangan terlalu lama-lama dah kan gitu. Karena menghilangkan banjir agaknya tidak mungkin karena banyak faktor yang terjadi di sana. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa menjadi inspirasi, bisa jadi pengetahuan dan bisa jadi motivasi kita untuk bisa membuat Tangerang ini paling tidak bebas tidak lama-lama terkena banjir. Terima kasih sahabat Planner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.